Hai guys, balik lagi sama aku Tresna. Dan karena kita baru memasuki tahun 2017, di Today's Attempt kali ini aku pengen nunjukin ke kalian gimana aku mempersiapkan jurnal yang akan aku pakai setahun ke depan. Nah, karena aku butuh satu jurnal yang bisa di-customize dengan gampang, dicopot terus dipasang lagi. Jadi aku mengadaptasi sistemnya Midori Traveler's Notebook. Jadi Midori Traveler's Notebook ini basically adalah kumpulan buklet-buklet kecil yang dibundle dalam satu cover yang bisa diganti-ganti. Oke deh, biar nggak lama lagi, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, sebelum mulai, kalian harus siapin alat dan bahan. Aku udah nulis daftar dan detail mengenai alat dan bahannya di description box, jadi kalian bisa cek di sana. Buat isian jurnalnya, kamu bisa pakai beberapa buku yang udah kamu punya di rumah. Atau kalau kamu butuh ukuran yang lebih spesifik, kamu juga bisa bikin sendiri. Kamu bisa klik huruf I di pojok kanan atas buat tutorial cara bikin buku kayak gini. Sedangkan buat covernya, kamu bisa pakai bahan apa aja. Yang bakalan aku pakai di sini adalah bahan vinil. Kamu juga bisa bikin covernya pakai karton yang cukup tebal kayak gini. Oke, pertama-tama potong cover setinggi buku. Terus, lebarnya 2 kali buku, ditambah kira-kira tebal buku yang bakalan kamu masukin di jurnal. Karena aku bakalan masukin 3 buku, kurang lebih itu 2 cm, jadi aku tambahin 2 cm. Tandain di bagian tengah covernya. Karena lebar buku aku 28 cm, jadi aku bagi 2, 14 cm dari pinggir-pinggirnya. Nah, di tengah-tengah, dari bagian atas covernya, kasih tanda 1 cm dari atas. Terus di bawahnya, kasih tanda lagi 1,5 cm. Begitu juga di bagian bawahnya, kasih 1 cm dari bawah, terus 1,5 cm selanjutnya. Selanjutnya, pakai pembolong kulit kayak gini, atau paku, kita bolongin tanda yang udah kita buat tadi. Kamu bisa ngebolongin pakai paku, dipukul pakai palu ke titik-titik yang tadi udah kita tandain. Tapi karena aku punya pembolong kulit, jadi aku bakalan pakai pembolong kulit di sini. Kasih tanda lagi buat lubang yang terakhir nih. Kamu bisa pilih mau bolongin di bagian punggungnya atau di belakang covernya. Lubang terakhir ini bakalan dipakai buat karet penutup jurnalnya nanti kayak gini. Udah beres semua tandanya kamu lubangin, siapin tali elastisnya. Ukur tali elastis sekitar 2 kali tinggi buku nih. Pertama masukin tali elastis dari lubang paling atas dari arah dalam. Terus masukin ke lubang di bawahnya dari arah luar, dan seterusnya sampai lubang yang paling bawah. Sekarang tinggal ikat deh kedua ujung talinya. Pakai buku sisipannya biar ikatannya lebih kencang dan sesuai ukuran. Buat masang karet penutupnya, ukur lagi karet elastis 2 kali lebar buku. Terus masih dalam keadaan terlipat kayak gini, ikat kedua ujung talinya. Terakhir, masukin ujung lipatan tali karetnya ke lubang yang di tengah yang kita buat tadi. Nah, jurnal kamu hampir jadi nih. Kalau kalian butuh buku buat tambahan isinya, kalian juga bisa nambahin dengan cara bikin ikatan kayak buat karet penutup tadi. Tapi panjang karetnya 2 kali tinggi buku. Sama kayak tadi, lipat 2 karet elastisnya, terus ikat kedua ujungnya. Setelah itu, selipin ke tengah-tengah kedua buku tambahannya. dan selipin lagi di bawah karet
yang ada di cover tadi. Oke deh, sekarang jurnalnya udah bisa kamu pakai nih. Nah, aku suka sama jurnal ini karena isinya bisa diganti-ganti. Jadi kamu bisa customize sesuai kebutuhan kamu. Mudah-mudahan tutorial ini bisa ngebantu kamu ya. Sebelum kalian pergi ke video yang lain, jangan lupa kasih like, terus komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan, atau kalian juga boleh request tutorial apa yang harus aku bikin selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe ke channel ini, biar kamu gak ketinggalan video-video baru dari aku. See you next time. Bye.